Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi di kelas 5 SD, yaitu materi tentang teks eksplanasi. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Berikut ini adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, bagian ini biasanya ada di dalam bagian pembuka. Kemudian ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Deretan penjelas bersifat lebih khusus dan informasi lanjutan dari deretan umum ya. Dan terakhir ada kesimpulan. Di kesimpulan ini adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Kesimpulan merupakan inti dari bacaan. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi. Ini ada bacaan dengan judul Sumber Air Panas ya, terdiri dari 4 paragraf. Nah, paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum. Paragraf kedua dan ketiga adalah deretan penjelas. Dan yang terakhir adalah paragraf keempat, ini adalah kesimpulan dari teks yang berjudul Sumber Air Panas. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi-informasi fakta, kemudian membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan dan ilmu pengetahuan. Kemudian juga bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Dan terakhir, jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, terdapat langkah-langkah yang dijelaskan. Langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu hal pokok apa yang harus dibahas. Kemudian kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal apa yang akan kita bahas tersebut. Kemudian kita buat dulu pernyataan umum yang akan dibahas, kemudian kita kembangkan menjadi paragraf. Dan selanjutnya kita harus memberikan informasi tambahan atau deret penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan pada paragraf sebelumnya. Lalu, berikan kesimpulan yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelas. Kata kunci pada teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam suatu paragraf. Contohnya, kita akan membaca dulu teks berikut ini ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, kata kunci dalam teks di atas adalah kegunaan matahari.
Kenapa kata kuncinya adalah kegunaan matahari? Jadi kita lihat di sini menjelaskan tentang berbagai macam kegunaan matahari. Ya, ada yang mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Jadi dalam paragraf ini intinya adalah dari kegunaan matahari itu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, untuk menemukan informasi penting di dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi, banyak informasi penting yang dapat kita peroleh. Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Kemudian kita harus memahami pernyataan umum terlebih dahulu. Dan baru kita harus memahami informasi penjelas atau pendukung. Lalu kemudian baru kita pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan antara lain: baca dan pahami naskah aslinya, kemudian kita harus menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian kita harus menuliskan gagasan utama dan kita kembangkan menggunakan bahasa kita sendiri. Lalu, baca ulang dulu ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Contoh peta pikiran tentang isi teks proklamasi. Judulnya adalah bahan konduktor dan isolator. Nah, ini yang paragraf pertama macam-macam bahan konduktor, bahan isolator, kemudian cara penggunaan. Dan ini adalah penjelasan dari inti-inti di setiap paragrafnya ya. Nah, kesimpulannya dalam teks eksplanasi ini, tujuan dari teks eksplanasi ialah memaparkan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat dari fenomena itu. Artinya, pembaca teks eksplanasi bisa memahami informasi yang ada di dalam teks tersebut. Pembaca bisa paham runtut kejadian dari sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan, dirasakan, dan juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Oke semuanya, semoga bermanfaat. Sekian video kita pada kali ini. Jangan lupa di like video kita dan jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.